Coba deh pikirin, 20 dikali 10, ya pasti 200 kan? Itu kan matematika dasar banget. Tapi gimana kalau saya bilang, pas kita beli tanah, rumus sesimpel itu justru bisa jadi jebakan yang bikin kita rugi puluhan juta rupiah? Yuk, kita bongkar mitos ini bareng-bareng. Bayangin deh skenario ini. Anda lagi nyari tanah, terus nemu satu yang pas banget, ukurannya dibilang 20 kali 10 meter. Di kepala langsung hitung, wah dapet nih 200 meter persegi. Tapi pertanyaannya, apa luasnya itu dijamin segitu? Coba deh jawab dalam hati dulu. Dan jawabannya ternyata belum tentu. Iya, Anda nggak salah dengar. Perhitungan yang kelihatannya aman banget itu ternyata bisa jadi kesalahan fatal. Nah, disinilah kita bakal kupas tuntas kenapa asumsi sederhana ini bisa jadi jebakan yang mahal banget. Kalimat yang ada di layar ini kedengaran familiar banget kan? Ini nih jurus andalan yang sering kita dengar pas mau beli tanah. Kedengarannya logis, simple, dan meyakinkan. Penjual kasih tahu panjang dan lebarnya, kita langsung hitung luasnya. Padahal, panjang sisi itu baru setengah dari cerita yang sebenarnya. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang gampang banget ya. Lupakan dulu deh rumus-rumus yang ribet. Cukup bayangin sebuah kardus. Beneran, kardus biasa. Analogi super simple ini bakal membuka mata kita semua, kenapa sudut itu jauh lebih penting daripada sekedar panjang sisinya. Perhatiin deh perbandingan di layar ini. Di sebelah kiri, kita punya kardus yang bentuknya sempurna. Sudutnya siku-siku, 90 derajat. Luasnya maksimal, pas 200 meter persegi. Sekarang, lihat yang di kanan. Kardusnya kita penyokin sedikit. Panjang sisinya, sama persis loh, tetap 20 dan 10 meter. Tapi karena sudutnya udah nggak 90 derajat lagi, lihat deh, area di dalamnya jadi menyusut. Ruangnya jadi lebih sempit, luasnya berkurang drastis. Nah, ini dia rahasianya. Sudut siku-siku. Sudut 90 derajat yang sempurna itu. Jadi, tolong diingat baik-baik ya. Rumus panjang kali lebar itu cuma, dan saya ulangi ya, cuma berlaku kalau keempat sudut tanahnya itu siku-siku. Kalau enggak, mending lupakan aja rumus itu. Oke, analogi kardus penyok tadi udah kasih kita gambaran. Sekarang mari kita lihat gimana dampaknya di dunia nyata. Karena pada akhirnya ini bukan cuma soal teori geometri di sekolah, tapi soal uang beneran yang bisa hilang dari kantong kita. Coba kita lihat tabel ini. Kasus pertama, ini yang ideal. Persegi panjang sempurna, luasnya beneran 200 meter persegi. Lalu lihat kasus kedua, tanah yang bentuknya agak miring. Panjang sisinya sama loh, 20 dan 10 meter, tapi karena bentuknya jadi kayak jajar genjang, luas aslinya anjlok jadi cuma 173 meter persegi. Kasus ketiga, tanah yang lebar depannya beda sama belakang. Bentuknya trapesium, luasnya juga hilang, tinggal 180 meter persegi. Grafik ini benar-benar nunjukin ke kita seberapa gede kerugiannya. Itu batang yang paling tinggi adalah ekspektasi kita, 200 meter persegi. Tapi lihat batang-batang di sebelahnya, itu kenyataannya. Ada jarak yang lumayan jauh antara apa yang kita kira kita bayar dan apa yang sebenarnya kita dapat. Dan kehilangan ini bukan angka yang kecil loh. Total kehilangan luasnya bisa sampai 27 meter persegi. Biar kebayang ya, itu tuh udah seluas satu kamar tidur yang cukup nyaman. Coba bayangin, Anda bayar harga untuk sebuah kamar tidur, tapi ternyata kamar itu nggak pernah ada, hilang gitu aja. Sekarang kita rupiahkan kerugiannya. Anggap aja harga tanahnya 1 juta per meter. Artinya kehilangan 27 meter persegi itu sama dengan Anda kehilangan uang sebanyak 27 juta rupiah. Uang yang lenyap begitu saja, cuma gara-gara kita terlalu percaya sama rumus panjang kali lebar. Gimana? Ngelihat angka segitu langsung deg-degan kan? Tapi tenang-tenang, ada solusinya kok. Kabar baiknya, ada cara yang jelas dan pasti untuk melindungi investasi Anda, biar Anda dapat setiap jengkal tanah yang Anda bayar. Jadi pertanyaan kuncinya sekarang, gimana caranya biar kita nggak kena jebakan kayak gini? Apa langkah-langkah praktisnya supaya kita nggak rugi? Ini dia panduan 3 langkahnya. Pertama, jangan pernah cuma ngukur keempat sisi luarnya aja. Nggak cukup. Kedua, nah ini trik simple yang bisa Anda lakuin sendiri. Ukur diagonalnya dari sudut ke sudut yang berlawanan. Kalau panjang kedua diagonal itu nggak sama, itu udah jadi pertanda pasti kalau tanahnya nggak siku-siku. Tapi kalau mau yang 100% akurat, nggak bisa ditawar lagi, lakukan langkah ketiga. Panggil surveyor kadastral profesional. Mereka punya alat canggih dan ilmunya untuk ngasih angka luas yang pasti. Nggak peduli bentuk tanahnya aneh kayak apa. Oke, setelah panjang lebar tadi, mari kita rangkum semua ini jadi poin-poin penting yang wajib banget Anda ingat. Anggap aja ini contekan buat Anda sebelum deal beli tanah. Pertama dan paling penting, rumus panjang kali lebar itu cuma buat tanah yang sudutnya 90 derajat, titik. Kedua, bentuk tanah itu sama pentingnya dengan panjang sisinya.
Tanah yang miring atau mengerucut, luasnya pasti lebih kecil dari yang Anda kira. Dan terakhir, yang paling krusial, verifikasi oleh surveyor profesional itu adalah cara terbaik buat ngelindungin uang Anda dari kerugian besar. Jadi, lain kali kalau Anda mau beli tanah, ingatlah pembahasan kita hari ini. Jangan cuma terpesona sama angka panjang dan lebarnya. Jadilah pembeli yang cerdas. Pastikan luasnya diukur dengan benar, karena mengukur dengan tepat itu artinya Anda sedang mengamankan aset dan masa depan investasi Anda.